Saya itu dia pegang-pegang muka tangkis, pegang muka tangkis, pegang muka editin. Dipegang mukanya kasar atau lembut? Ya mah gini Pak. Nah, gini lah. Dan itu malah itu Kang Freddy Coba merasa Bapak praktekin ke saya. begini. Enggak, gitu Pak. Nah, gitu-gitu ya. agak Iya, jadi mancing. Saya juga kan kelihatan ini. Di situ saya melihat memang mancing saya supaya saya bereaksi gitu. Tapi kan saya harus tahan karena melihat kondisi ya. Saya tidak ada saksi yang bisa saya andalkan di situ kan. Iya, kalau sendiri gitu kan. Iya, maksudnya saya khawatir nanti ada berita lain di luar fakta gitu. Makanya saya cari itu artinya bangkrut gitulah dalam tanda kutip ya. Karena apa? Market cap data di sini udah nggak ada tracknya, udah nggak muncul di marketcap.com. Dalam artian market cap ini udah mengeluarkan project mereka walaupun mereka masih ada histori marketnya di sini. Tapi dalam artian listing ini sedang direview nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tekribi. Kita masih ngebahas tentang Yusuf Mansur ya. Tapi kali ini kita nggak bahas Yusuf Mansur ya. Kita bahasnya Wirda. Nah, saya nggak bahas mengenai tentang Wirdanya itu. Kita bahas tentang eCoin. Nah, beberapa waktu yang lalu, mungkin hari kemarin ya. Hari kemarin itu Pak Darso ngobrol dengan Pak Freddy. Karena dia di Bandung, jadi sebut Kang Freddy gitu. Nah, Kang Freddy ini dia mengaku sebagai investor eCoin. Dalam kode barisnya, dalam kode pasarnya itu disingkat ICN. Nah, sebelum kita bahas ICN-nya, kita bahas dulu tentang video Pak Darso yang menyangkut dengan Kang Freddy. Kita lihat dulu ya video Pak Darso tersebut. Tapi mohon maaf sebelumnya, videonya itu nggak semuanya ya, karena emang saya ambil poinnya aja sebenarnya. Di berapa video hasilnya dihapus sama mereka. Kemudian ya saya duga juga ada data atau kontak yang disebarkan juga, kontak salah satu rekanan investor saya gitu, yang kemudian berapa hari dihubungi ya. Bisa kita konfirmasi aja. Oke. Nah di situ ya yang saya tidak terima itu Yusuf Mansur ya sambil pegang ini dan mengintimidasi, ingin main fisik lah. Ya artinya ini lutut bisa kena muka. Begitu ngomong dia kita kan iya, maksudnya saya ini bukan anak kecil gitu kan. Cuman ya saya ingatlah ajaran Nabi, kalau lagi marah saya mending duduk lah. Biar gak kepancing, karena saya melihat situasi yang di sekitar ya, maksudnya itu orang-orang tidak saya kenal yang mungkin kerabat Yusuf Mansur. Khawatir nanti ada 4 orang sama security sama. Sebentar, itu tanggal 6 5 orang sama Yusuf Mansur. Tanggal 6 berarti hari Jumat. Anda sholat Jumat di situ? Iya. Oke. Jadi akhirnya sekarang HP-nya sudah kembali. Ya. Tapi ketakutan nggak sekarang? Enggak, justru saya khawatir nggak bisa nahan diri malam itu karena dipancing terus kan. Oke. Kita malam sama aja kalau mau berantem. Malam atau siang? Malam. Loh, di hari Jumat malam? Iya, Jumat sore kan tadi kan habis Jumatan. Habis asar, habis asar itulah. Oke, jadi sekarang masih belum ada konfirmasi, belum ada telepon apa dari enggak. Nah, saya itu dia akan janji mengganti, saya kasih nomor rekening, saya catat nomor rekeningnya. Tapi kan yang masalahnya itu digantinya kapan? Itu yang digantung. Saya kan nggak terima, nggak jelas juga kan kalau gini kan, jauh. Gimana ini ganti? Besok ditransfer lah 5 juta dulu. Oke lah. 5 juta dulu. Ternyata nggak ditransfer. Artinya baru beberapa hari ini ya, artinya kan dia bilang besoknya. Karena kalau dia nggak bilang besok, saya tungguin. Kang Freddy, kita mau cerita soal Kang Freddy, harus cerita kepada saya bagaimana awal mulanya Anda berbisnis dengan. Nah itu mungkin di segmen lain ya. Saya pengen mempertegas yang itu dulu yang saya pengen klarifikasi itu kenapa malam itu. Ya kalau dia sudah mengetahui kepada saya, harusnya baik-baik lah. Kita kan datang baik-baik. Saya udah bilang menghubungi RT. Bahkan dari security udah mengkonfirmasi kedatangan saya pertama kali sudah dikasih tahu. Saudara, Kang Freddy ini akan berjanji kepada kita untuk akan bercerita awal mulanya dia berbisnis dengan Wirda ya. Nanti pada video berikutnya ya. Terus sama buktinya kan. Iya, sama bukti-buktinya. Tapi yang pasti Kang Freddy punya hubungan bisnis dengan Wirda. Dan kehadiran Anda mulai dari malam itu sampai tanggal 6 itu
untuk menghubungi Wirda untuk menyelesaikan masalah bisnis Anda dengan Wirda. Kenapa saya ke Wirda yang lain? Wirda itu selaku CEO memang bertanggung jawab. CEO dari proyek itu, ICN itu. Ya harusnya ada juga Alvin Komarul dan satu lagi, tapi dua-duanya sama tidak tampil lah. Tidak menjawab pertanyaan saya lagi. Jadi ngomong-ngomong investasinya berapa uang ke perusahaannya Wirda? Saya itu ya sekitaran 6 BNB atau 36 juta saat itu. Awal mulanya kapan sih investasinya? Itu dia kalau launchingnya 14 Februari. Tahun ini? Iya tahun ini. Tahun ini? Yang disebut dengan apa perusahaannya itu? Kripto ICN itu ya? Saya rasa dia itu kan kuat di medsos ya, jadi masyarakat sudah. Ya untuk nanti kripto nanti lebih detail saya. Oke, kriptonya Wirda maksudnya ya. Ya maunya sebenarnya saya tekan lagi nggak ada sangkut pautnya sama Yusuf Mansur. Walaupun nanti di video ICN itu Yusuf Mansur juga terlibat. Cuman memang bukan bagian dari tim lah. Tapi masalah terakhir ini kan Yusuf Mansur sudah terlibat karena dia udah berjanji, tapi terus ada sedikit intimidasi. Yang penting dia sudah berjanji untuk mengganti uang. Cuman tidak ada ini ya, maksudnya dia memberikan ongkos 500.000. Oh kasih. Ya saya juga ngerti. Dia kasih makan, kasihnya nggak saya makan, kan nggak jelas kan? Kalau uangnya saya kasih kan, saya ada uang di sana. Jadi Yusuf Mansur kasih. Tinggal dipotong aja 500.000. Dikasih untuk ongkos. Kasih untuk ongkosnya mungkin saya cepat pulang atau apa. Tapi poinnya itu dia menjanjikan transfer 5 juta besok. Tanggal 7 dong? Iya tanggal 7. Saya konfirmasi ke saya kan bilang, Ustaz nanti siapa yang saya hubungi untuk transfer ini? Ya nanti adalah, pokoknya besok ditransfer. Dia bilang gitu. Kemudian saya hubungi Hilman Fatur Rahman ya untuk janji yang semalam. Yang malam mau takbiran itu? Bilang enggak, yang janji yang tadi malam mau transfer 5 juta. Mau transfer itu ya? Ya ternyata Hilman tidak mengetahui. Kak Fred kenal nggak si Hilman ini siapa? Hilman ini nggak, dia bilang dia manajer Wirda. Dia mengaku untuk keartisan. Oke teman-teman, kita jadi bahas dulu tentang kasus ini ya. Kasus intimidasi oleh dalam tanda kutip oleh mereka gitu yang ada di sekitar Yusuf Mansur itu, kita nggak tahu kebenarannya. Apakah Pak Freddy ini berbohong atau tidak? Ya kita nggak ada yang tahu, tapi saya akan melihat dari posisi kasusnya. Kalau misalkan itu terjadi ya, tidak menuduh Yusuf Mansurnya, tidak menuduh tentang Kang Freddy-nya, pokoknya saya berbicara tentang bagaimana kalau misalkan hal itu benar-benar terjadi. Dalam kasus ini, ketika ada intimidasi seseorang gitu ya, misalkan dia menandatangani sesuatu yang dipaksa, dalam status hukum itu tidak boleh, bahwasanya batal secara hukum gitu. Itu udah otomatis, karena misalkan kalau itu dipaksa, apapun sesuatu hal yang dipaksa itu batal demi hukum dalam konsep hukum positif ya. Oke, dalam konteks hukum positif, tindakan semacam itu yang memaksakan orang untuk menandatangani sesuatu itu jelas batal demi hukum kalau misalkan itu diperkarakan. Nah, yang jadi masalah kan di sana ada nggak orangnya gitu, mestinya yang sebagai saksi dari pihak si Kang Freddy. Kalau nggak ada ya sulit untuk dibuktikan, dan itu kita juga nggak tahu kebenarannya apakah itu terjadi atau tidak. Tapi saya katakan tapi ya, ketika Kang Freddy mengambil resiko untuk ditayangkan di kanal YouTube, kalau dalam posisi ini di kanal YouTube-nya Pak Darso, itu berarti Kang Freddy udah tahu resikonya. Kalau misalkan dia memfitnah, ya resikonya ya pasti resikonya pasti itu jadi pencemaran nama baik. Nah, saya yakin Kang Freddy itu punya bukti lain selain video yang dihapus itu gitu. Makanya dia berani ngomong kayak gitu. Baik itu dia bilang ke teman-temannya, baik itu dia bilang di grupnya. Maksudnya teman, kalau misalkan teman asli ya, teman pergaulan, itu keluarganya atau teman grup kan nggak bukan berarti teman dia, karena di grup itu mungkin ada satu komunitas yang mungkin nggak saling kenal, cuma saat berteman itu. Dalam hal ini saya yakini Kang Freddy, kalau misalkan seperti ini Kang Freddy punya bukti gitu, karena resikonya ya itu tadi pencemaran nama baik. Nah, kita bahas di posisi itu ya, kalau misalkan itu terjadi, Yusuf Mansur melakukan intimidasi, bahkan semacam menggunakan tangannya untuk mengintimidasi, dalam kategori dia merasa di atas. Dalam konteks psikologi, dia merasa posisi dia itu di atas. Kenapa dia berani melakukan hal itu? Karena merasa saya lebih berkuasa di sini.
Oke, itu dalam konteks psikologi ya. Dalam konteks kriminologi pun sama. Posisi di mana dia menguasai suatu lahan, menguasai suatu situasi, merasa menganggap bahwasanya dia itu berkuasa. Dalam konteks kriminologi ya emang posisinya seperti itu, dan itu tindakan itu sering terjadi. Tapi itu bukan tindakan wajar ya. Cuma tindakan itu bukan dibenarkan, tapi sering terjadi dalam konteks-konteks hal tertentu gitu. Di luar kewenangan ya. Oke. Apabila itu ternyata benar polisi pun nggak berwenang untuk menyita HP-nya Kang Freddy, karena yang namanya sita itu harus ada tugasnya. Kepolisian itu harus punya tugas gitu. Harus punya surat tugasnya dalam posisi sedang tugas, dan penyitaan HP itu dilakukan bila mana terjadi ada diskresi di mana dia melakukan pelanggaran si Kang Freddy-nya. Diskresinya. Jadi kalau misalkan Kang Freddy-nya nggak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini dia tidak melakukan kejahatan, ya nggak apa-apa. Nah, apalagi kalau misalkan Kang Freddy katakan dia memvideo seseorang bareng dengan dia, dan video orang itu dengan sadar menerima untuk divideo. Nah, catatannya dengan sadar ya. Keduanya, video itu pun untuk kepentingan pribadi, nggak diupload di media sosial atau apa, tanpa seizin orang tersebut yang di video, ya nggak masalah sebenarnya. Apalagi udah orangnya sadar sedang di video gitu. Dengan sadar sedang di video berarti dia sadar mengakui bahwasanya dia sedang di video. Oke, dalam konteks ini kita pahami itu dulu ya. Nah, kita pahami kasusnya. Kenapa sampai Kang Freddy itu melakukan hal tersebut gitu, datang ke Wirda, karena Wirdanya berada di satu rumah dengan Yusuf Mansur, satu atap, jadi datangnya ke Yusuf Mansur, udah otomatis. Nah, kita pahami dulu tentang ICN. Apa sih ICN dan apa sih peran Wirda? Nah, saya sebenarnya udah bahas tentang ini ya, udah bahas tentang Wirda Mansur ini sebagai apa, atau misalkan di ICN itu sebagai mana gitu. Saya pertegas dulu ya, Yusuf Wirda Mansur ini ya namanya sebenarnya bukan Wirda Mansur, ada kepanjangannya, tapi ya nggak apa-apa lah, karena itu warna nama tenarnya. Jadi kita sebut bahwasanya Wirda Mansur sebagai CEO dari perusahaan, saya katakan perusahaan yang belum punya izin secara resmi di Indonesia. Kenapa mereka berani beroperasi? Oke, saya katakan bahwasanya catatannya adalah kripto. Kenapa kripto masih dibiarkan di Indonesia atau masih dalam posisi status quo? Katakanlah seperti itulah. Karena emang secara hukum, kripto itu kita belum ada underline hukumnya yang jelas gitu. Belum ada kedudukan hukumnya yang jelas bagaimana sih kedudukan kripto di Indonesia gitu. Oleh karena itu masih ada semacam gap gitu. Gap antara hukum positif dengan hukum yang terjadi di kripto itu sendiri. Sebenarnya kripto itu pakai hukum apa sebenarnya gitu. Di internasional pun sendiri pun sama. Kripto itu belum jelas kedudukan hukumnya. Apakah dia mata uang digital kah? Apakah dia aset digital kah? Masih belum jelas posisinya. Kenapa? Karena ya kripto ini kalau misalkan di luar negeri atau misalkan di beberapa tempat itu ada yang dilegalkan. Dia digunakan untuk sebagai, ya bisa dikatakan ya jual beli semacam ya tukar menukar gitu. Ibaratnya tukar dengan kripto, dengan catatan lah pakai Bitcoin. Tukar dengan Bitcoin dengan sepatu gitu. Bitcoin dengan sepatu, Bitcoin dengan mobil gitu. Bahkan pernah ya mungkin Bitcoin dengan Tesla gitu, mobil Tesla. Itu sih ya wajar karena memang Bitcoin mahal gitu. Namanya juga pembisnis. Oke, selain itu kita bahas dulu. Sebenarnya ICN itu apa? Nah, saya katakan bahwasanya ICN itu token. Token suatu project di mana project ini akan memberikan nilai sekian token. Nah, dalam kasus Wirda ini, dalam kasus ICN ini, tokennya itu senilai, nah di sini ada nilainya, dan saya nggak mau ngomong ngadol itu ya, ininya senilainya 100 juta token. Token ICN ya, token ICN. Nah, yang jadi masalahnya, kita kan pasti di sini, kenapa Kang Freddy melakukan hal itu? Yang jadi masalah adalah projectnya yang mana dari bulan pertama rilis. Nah, ini projectnya. Ini project-projectnya Metaverse ini, saya katakan nanti projectnya juga nggak cocok gitu, nggak match gitu. Oke, itu projectnya ya. Pertama, saya menjelaskan itu
projectnya adalah project metaverse yang dimana kita pahami bahwasanya sekarang namanya Facebook itu sedang menggelontorkan uang banyak sekali untuk project metaverse dia. Tentu saja ada beberapa developer yang bekerja sama dengan metaverse tersebut, karena nggak mungkin metaverse itu berdiri sendiri, karena ada project-project yang memang biasanya itu ada hubungannya dengan keterkaitan dengan dunia luar. Kalau di metaverse itu misalkan kayak penggunaan map yang nanti misalkan pakai Google gitu. Oke, itu kerjasama antara YouTube, antara Google dengan Facebook gitu, dengan Meta. Itu udah biasa sebenarnya. Nah, pertanyaan adalah ngapain dia bikin project metaverse yang udah tentu metaverse ini nggak akan laku kalau misalkan dia itu berdiri sendiri gitu. Apalagi metaverse-nya itu bentuknya 3D yang cangkupannya masih kecil, dan itu di sana tidak menjelaskan bahwasanya karakternya mau seperti apa gitu. Dan kita mau ngapain di sana, dan itu nggak ada update seperti itu. Makanya kenapa ICN ini menjadi bermasalah projectnya? Saya katakan pertama projectnya ya nggak menyangkut tentang apa itu ikoinnya. Kenapa project ini menjadi masalah? Karena projectnya ini nggak diupdate secara benar. Dalam artian misalkan gini, dari pertama website ini rilis, saya katakan website ini ya, dari pertama website ini rilis sampai sekarang websitenya masih seperti ini. Di grup ICN-nya pun nggak ada perkembangan yang signifikan. Seperti apa sih projectnya mereka mau kembangkan? Sampai sekarang nggak ada. Dan kita lihat websitenya sampai per hari ini, websitenya itu masih di sini masih e-market launch, yang artinya dia itu baru mengupdate sampai market launch. Market launch itu berarti mengupdate pada saat token ini dipasarkan. Paham ya teman-teman? Sampai sekarang nggak ada update apalagi update tentang metaverse-nya. Padahal project utamanya, project tokennya ini adalah project metaverse-nya. Kenapa? Tokennya Wirda ini nggak punya server sendiri. Mereka nggak punya blockchain sendiri. Mereka dompleng di BNB, Binance ya. Kalau bukan ETH ya, ini Binance. Memang banyak yang pakai ETH, tapi untuk yang pakai ini, yang ICN ini dia pakai Binance. Walaupun ada beberapa project Binance, token Binance itu yang akhirnya berdiri sendiri, punya blockchain sendiri, dan mereka berhasil. Tapi berbeda dengan ini, sampai hari ini mereka nggak update tentang apa sih yang harusnya mereka di sini certificate auditnya nggak dilakukan, community expansionnya nggak dilakukan. Jadi ya pokoknya baru sampai sana. Jadi mereka udah masuk ke market, udah dipasarkan di market. Nah sekarang jadi masalah kan. Udahlah, pertama mereka nggak punya server sendiri, mereka nggak punya blockchain sendiri kan dalam hal ini, dan mereka sekarang, saya cek dulu biar kalian teman-teman tahu ya, bahwasanya di market cap, nah ini di koinnya di sini nggak muncul ya, kita cek langsung di sini ya teman-teman, biar teman-teman tahu bahwasanya saya klik ini, saya klik market cap, nah coinmarketcap.com. Oke, wajar aja ketika ada teman-teman yang mengatakan bahwasanya perusahaan ini udah rug bull itu artinya bangkrut gitulah dalam tanda kutip ya. Karena apa? Market cap data di sini udah nggak ada tracknya, udah nggak muncul di marketcap.com. Dalam artian market cap ini udah mengeluarkan project mereka, walaupun mereka masih ada history marketnya di sini, tapi dalam artian listing ini sedang direview nih. Nah, ini sedang direview. Jadi listingnya masih sedang dipertanyakan karena sebelumnya udah di listing di sini, tapi terus ditutup lagi sama mereka dan dipertanyakan kalau misalkan harganya mereka tetap di bawah rata-rata launching awal, ya berarti mereka nggak akan launching di sini lagi.
Dan apakah pertanyaan mereka akan bisa muncul lagi ke depannya? Ya belum tentu selama proyeknya itu nggak dilakukan. Nah itu ya pertama ya. Nah sekarang kita ambil pahitnya aja ya. Ngambil pahitnya, pertama perusahaan ini nggak punya izin resmi secara Indonesia. Kita nggak tahu di bawah perusahaan apa, di bawah PT apa perusahaan ini dibuat. Nggak ada, karena di sini nggak dituliskan ya. Saya nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi nggak ada di sini. PT apa-apa, biasanya suatu website itu ditulis di sini nih. Di bawah di sini ditulis PT apa gitu ya. Jadi biasanya ditulis di sini nggak. Pertama itu. Keduanya, kedudukan kantornya nggak ada di sini. Kalau misalkan tadi misalkan Bang Freddy bilang bahwasanya Kang Freddy bilang bahwasanya kantornya ada di Jakarta misalkan dan ada di Dubai gitu. Yang jelas di sini nggak ada. Kalau ada di Indonesia dalam kedudukan hukum karena mereka nggak punya PT, berarti itu kantornya ilegal. Karena apa? Karena nggak ada payung hukumnya yang jelas. Itu statusnya dalam status kategori payung hukumnya. Nah, ketika suatu perusahaan ini melakukan suatu kegiatan yang tidak ada payung hukumnya di Indonesia, itu berarti masuk dalam kategori perusahaan ilegal. Paham ya teman-teman? Nah, dengan perusahaan ilegal, dengan posisi perusahaan ilegal itu bisa dikategorikan bahwasanya Wirda ini melanggar hukum secara ya undang-undang korporasi gitu, melanggar undang-undang korporasi dalam hal ini yang melanggar undang-undang tersebut, dan Wirda Mastur bisa dituntut secara ya mungkin ada, kalau misalkan ada yang melaporkan ya bisa dituntut secara ya pidana mungkin ya. Nah, untuk tokennya sendiri, token itu kita udah ada sebenarnya untuk status hukumnya. Cuma untuk underlying tokennya itu sendiri yang di sana emang belum ada. Kalau misalkan underlying statusnya itu kripto. Nah, apakah si Wirda dan teman-teman ini sudah mendapat keuntungan? Udah, tentu saja, karena mereka udah dibayar melalui pasar di sini, di market cap-nya ini. Mereka kan listing nih di exchanger, dan di exchanger itu mereka udah dapat keuntungan karena mereka udah dibayar projectnya. Dan kalau misalkan kita lihat listingnya 1.000, kalau kita melihat di sini ada 28 juta. Ya kali aja 28 juta kali 1.000 yang di launching kali sekian persennya. Saya katakan kalau misalkan 70% ya berarti sekitar ya mungkin ada berapa, mungkin 20 miliar mereka udah dapat ya. Kita nggak tahu nilainya berapa karena mereka harus ke listing di market cap tertentu. Misalkan listing di ya market exchanger tertentu mereka kan bayar. Tapi yang pasti mereka udah dapat keuntungan, dan harusnya keuntungan dari sana itu dijadikan modal untuk membangun proyek tersebut, yang mana proyek tersebut harusnya diupdate di sini ya, minimal update 1 bulan sekali, kalau nggak bisa 2 minggu sekali lah, karena saya tahu membuat metaverse itu susah. Dan aneh juga sebenarnya kenapa proyeknya metaverse gitu, NFT gitu, kenapa proyeknya itu gitu, kan lucu gitu. Maksudnya proyek yang udah dikuasai sama perusahaan besar yang diyakini itu nggak akan bisa dilawan oleh siapapun, kok masuk ke sana gitu, ngapain gitu, kurang kerjaan. Kalau proyeknya sekaligus dia bilang oke, proyeknya adalah gameplay gitu, gameplay satu ya misalkan semacam Mobile Legend, misalkan semacam PUBG atau FF gitu, yang teman-teman bocil FF pasti tahu lah. Pokoknya proyek yang seperti itu yang bisa ya merekrut banyak orang, itu malah sebenarnya lebih rasional gitu. Karena apa? Masih punya kesempatan. Orang itu nggak mungkin selamanya main PUBG, orang itu nggak selamanya main Mobile Legend, nggak selamanya main FF gitu. Menurut saya project token asik lebih rasional, walaupun cuma mainan tradisional yang dimunculkan di sana. Jadi menurut saya dalam hal ini ya wajar seperti itu. Nah, jadi paham teman-teman ya, kenapa Kang Freddy melakukan minta pertanggungjawaban, karena nggak dilakukan nih proyeknya, yang harusnya dia melangkah ke tahap yang lebih lanjut, dia update ke tahap yang lebih lanjut, tapi ternyata nggak dilakukan, padahal dia udah menerima uang dari para investor, yang mana investor ini masuk ke market jual belinya untuk membiayai dana proyek tersebut gitu. Walaupun kita tahu status tadi bahwasanya
pembiayaan melalui itu di Indonesia itu secara hukum itu masih dalam status quo, masih apakah ini ada hukumnya jelas atau tidak. Tapi yang jelas untuk kegiatan yang melanggar hukum, ya hukumnya jelas gitu. Misalkan seperti perusahaan yang katanya ada perusahaannya di Indonesia, tapi perusahaannya itu nggak ada payung hukumnya, yaitu melanggar. Dan itu jelas kalau itu, dan itu pasti kena hukum. Ya, perusahaan yang beredar di Indonesia, yang ini merekrut investasi di Indonesia, mengambil investasi di Indonesia, memasarkan produk di Indonesia tanpa seizin, ini kan investasi ya, tanpa seizin OJK atau Bapepti. Dalam hal ini itu suatu pelanggaran hukum, karena ada perusahaan-perusahaan yang memang sedang diproses tapi mereka memasarkan, tapi mereka berupaya untuk memproses itu. Nah, pertanyaannya apakah ICN ini berupaya atau tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, oke, di situ ya. Nah, kita bahas tentang Yusuf Mansurnya dan hubungannya dengan Wirda. Jadi teman-teman harus paham bahwasanya Yusuf Mansur ini adalah orang yang mengaku ustadz, yang paham dengan hukum syariah. Karena apa? Dia itu sarjana hukum Islam. Yang namanya sarjana hukum Islam, dia memahami syariat-syariat Islam. Ada batasan-batasan di mana batasan-batasan itu menjadikan kita itu warning gitu, lampu merah agar tidak melakukan sesuatu. Yusuf Mansur ini udah tahu perusahaan ini enggak, maksudnya belum underline-nya belum jelas, terus mau diapakannya belum apa, nggak tahu gitu. Kok orang masih menganggap dia ustadz gitu? Orang yang lindur yang menganggap dia ustadz itu karena apa? Karena orang yang menyalahi syariat Islam itu nggak pantas disebut ustadz. Bagaimana? Ya seperti itulah. Dan akhirnya terjadi seperti ini. Dan sekarang siapa yang bertanggung jawab? Ya Yusuf Mansur dan teman-teman di sekitarnya, terutama ya Wirda bertanggung jawab. Yusuf Mansur kan sebagai orang tuanya. Ya kita lihat aja Wirda itu udah 18 tahun atau bukan, udah dikategorikan dewasa atau bukan. Kalau misalkan belum, ya berarti Yusuf Mansur yang bertanggung jawab gitu. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran teman-teman tentang kripto, tentang usaha, tentang bagaimana kita memiliki usaha yang benar gitu, dan bagaimana kita merintis usaha yang benar. Jangan hanya karena dia tenar di media sosial, dia punya banyak follower, terus dia bikin usaha tanpa memikirkan bagaimana nanti kedepannya status hukumnya, atau bagaimana dengan para investornya nantinya. Ini kan nggak jauh beda dengan bapaknya yang nggak mikirin investornya itu bagaimana gitu. Oke ya teman-teman, sampai di sini. Tunggu video saya berikutnya. Karena saya masih update sebenarnya video-video yang memang belum saya rilis di sini. Saya update investigasinya yang belum saya rilis di sini. Agar teman-teman ini minimal menjadi pembelajaran lah. Ngapa-ngapain juga, nggak menjadikan kita jadi pintar juga, ya minimal menambah sedikit ilmu kita tentang hukum, tentang bisnis, dan lain-lain. Karena saya akan ungkap bisnis, saya akan ungkap hukum, dan beberapa pengetahuan yang saya tahu. Bukan berarti saya pintar ya. Sampai di sini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.